Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya saya berikan dulu apa-apa saja yang harus saya bahas pada materi kali ini. Jadi di sini saya membuatkan mind mappingnya tentang kalor. Kalor di sini berhubungan dengan suhu atau temperatur, di mana temperatur ini atau yang biasa kita sebut dengan suhu biasanya kita ukur dengan menggunakan alat ukur berupa termometer. Nah, termometer di sini memiliki 4 macam skala. Yang pertama ada skala Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. Selanjutnya, kalor juga dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Antara lain ada pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Kemudian kalor juga dapat merambat melalui berbagai macam perantara. Jadi di sini kalor merambat dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif diperlukan alat ukur yang disebut dengan termometer. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 jenis skala termometer, yaitu skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau kita lihat gambarnya di sini, untuk skala Celcius, titik beku adalah 0 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius. Untuk skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur, dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Untuk skala Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Kemudian yang terakhir untuk termometer Kelvin, titik bekunya adalah 273 derajat Kelvin dan titik didihnya adalah 373 derajat Kelvin. Nah, dari gambar tersebut tadi kita bisa menghitung panjang kolom pada masing-masing termometer tersebut, di mana Celcius dibanding Fahrenheit dibanding Reaumur dibanding dengan Kelvin adalah 100 banding 180 banding 80 banding 100. Atau jika kita sederhanakan menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5. Angka-angka inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mengkonversi satuan dari satu skala termometer ke skala termometer yang lain. Selanjutnya, pengertian kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Kemudian kita masuk pada pengertian kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius, atau secara matematis bisa ditulis C sama dengan Q per delta T. Kemudian untuk kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan zat sebesar 1 kg untuk mengalami perubahan suhu sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius, atau secara matematis bisa dinyatakan dalam persamaan P sama dengan Q per M kali delta T. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada 3 macam zat, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di mana ketiga zat ini jika diberikan kalor akan mengalami perubahan wujud. Misal, yang pertama dari padat menjadi cair kita sebut dengan peristiwa mencair. Sebaliknya dari cair menjadi padat kita sebut dengan peristiwa membeku. Selanjutnya dari cair menjadi gas kita sebut dengan menguap, dan dari gas menjadi cair kita sebut dengan peristiwa mengembun.
Kemudian dari padat menjadi gas kita sebut dengan peristiwa mengemblim, dan sebaliknya dari gas menjadi padat kita sebut dengan peristiwa mengkristal. Contoh dari perubahan metode zat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sejumlah kalor diterima atau dilepas oleh suatu zat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada suatu benda, yaitu benda akan mengalami perubahan suhu atau benda akan mengalami perubahan wujud, seperti pada grafik di sebelah ini. Jika terjadi kenaikan suhu, maka di sini wujud zat akan tetap. Sebaliknya, jika suhunya tetap, maka itu tandanya benda mengalami perubahan wujud. Selanjutnya adalah perpindahan kalor. Di sini kalor dapat berpindah melalui tiga macam cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi adalah hantaran kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel perantaranya. Pada hantaran kalor ini, yang berpindah hanyalah energinya tanpa melibatkan partikel perantaranya. Contoh, jika kita memanaskan suatu batang besi di atas sebuah api, maka lama-kelamaan bagian yang kita pegang akan terasa panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah hantaran kalor yang disertai dengan perpindahan partikel perantaranya. Umumnya, konveksi terjadi pada zat gas dan zat cair. Contohnya adalah pada saat kita memanaskan air. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah hantaran kalor yang tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, kalor dari matahari yang sampai ke bumi dan kalor api unggun yang sampai pada orang yang ada di sekitarnya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.